Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di Join Yuk bareng Bapak Tommy di sini. Halo Bapak Tommy, apa kabar? Baik, Mas Baik. Dimas. Ya. Nah, Oke, hari ini kita mau bahas tentang apa ya? Yang profesi Bapak dulu lah ya. Bapak seorang mantan atlet angkat besi sama atlet bela diri juga dulu ya, yang Iya. akhirnya pindah posisi ke main golf. nah, ya betul. Main golf. Iya. Aduh, jatuh. Jadi mau nanya nih Pak, suka dukanya menjadi atlet itu apa? Ya, sukanya kalau pas juara, nggak sukanya kalau memang uang itu berkurang gitu. Oh, gitu ya. Iya. Pengalaman Bapak selama menjadi atlet bela diri atau atlet angkat besi, itu yang menjadi hal terbesar, maksudnya yang menjadi pemikiran besar Bapak itu apa? Ya, artinya ini kan cerita puluhan tahun yang lalu. Iya. Kalau dikasih biasanya kan ada subsidi dari pemerintah, kadang-kadang ya tidak sampai kepada atletnya. Oh, Jadi sampai ke manajemennya itu sudah hilang, hanya dapat ya uang makan, uang capek aja. Nah itu dukanya gitu loh. Kalau sukanya itu kadang-kadang diberi bonus gitu. Ya itu dia. Nah, tapi atlet sekarang kira-kira menurut Bapak nih, seandainya dia berganti profesi menjadi ya mungkin yang lain, itu bisa apa enggak? ya kalau misalnya ganti profesi itu memang sudah lumrah ya, karena atlet itu kalau yang berhubungan dengan fisik bertambah umur tentunya kan prestasi itu biasanya itu menurun. Jadi begini, kalau ganti profesi itu dari atlet menjadi pembina itu bisa aja karena pengalaman ya. Iya. Karena pengalaman misalkan di angkat besi dia bisa jadi pembina untuk atlet muda yang barusan dibentuk ataupun bela diri. Jadi kan bisa mencari bibit-bibit yang memang untuk dipersiapkan ke ini ya, ke yang akan datang. Nah, ini yang memang sampai sekarang ini terutama di kita ini memang terbentur kepada pembinaan, karena pembinaan ini adalah cikal bakal seorang atlet untuk menjadi juara. Nah itu semuanya perlu biaya. Kadang-kadang atlet ini kalau tidak didukung oleh orang tua, ini susah juga karena atlet itu perlu waktu dan biaya lebih untuk menjadi seorang atlet. Misalkan biaya perlengkapan, kalau dia seorang ya bela diri dia perlu ini ya bajunya. Nah pertandingannya itu harus disupport gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Eh, Kalau misalnya ini Pak ada pertanyaan kan? Jadi ada pertanyaan, semisalnya atlet pensiun, apa dia udah gitu aja atau ya dia bisa ngelakuin hal-hal yang lain gitu? Ya bisa lakukan yang lain. Paling tidak kan seorang atlet itu kan dia punya disiplin, punya ini ketelatenan, siap menghadapi menang dan kalah. Kalau dia ganti profesi, itu sebenarnya bisa. Misalkan jadi atlet, dia sama sekali dia tinggalkan atlet, misalkan dia bekerja. Jadi bekerja itu jenjang karir itu dia bisa berubah gitu dibandingkan dengan yang lain. Paling tidak dia ya tuh tahan lah mentalnya, kalau tergantung bidang olahraganya apa gitu ya. Tapi kalau misalkan misalnya kalau saya dia cerita dari kekerasan, maksudnya ini kan yang namanya besi dan bela diri ini kan pasti berhubungan dengan fisik ya, otot, fisik itu ya, disiplin. Karena kami latihannya itu, contohnya nih kalau kami latihan itu sama tentara. Habis itu pada jenjang pada sabuk hitam dan 1 dan 2 kami melatih tentara militer. Jadi kalau militer disiplin, kita di atas lagi militer. Gitu. Jadi kalau sekarang ini misalnya saat tugas, padahal kita pun juga menganggap disiplin itu penting. Jam sekian ya harus jam sekian. Berarti Ya disiplin lah. Ya disiplin. Jadi ya lari-larinya ya keberhasilan, kesuksesan ya. Kalau tanpa disiplin itu tidak bisa. Sejauh ini ada nggak dari Bapak sendiri yang mungkin mantan atlet yang pernah tidak berhasil gitu? Itu biasanya kendalanya apa gitu? Ya banyak ya. Ya terutama ini karena waktu, karena
tanggung jawab pada keluarga, ingin membiayai keluarga, dia ingin bekerja untuk mendapat penghasilan. Sementara kalau atlet ini tidak dibayar dengan maksimal, kecuali nanti dia targetnya dia dia menjadi seorang profesional, dia tidak main di Indonesia tapi main di luar negeri. Dari prestasi dia misalnya bola, main bola, ternyata luar negeri melihat dia berpotensi, dia akan mengkontrak. Ya, itu contohnya. Nah, itu makanya dapat suatu pembiayaan. Tapi kalau dia tidak dikontrak harap di Indonesia, sejauh ini kurang memperhatikan artinya memperhatikan tapi tidak disupport dari finansial. Seperti ada orang yang berhasil mendapat medali emas nih, ya, medali emas disanjung, dikasih biaya, dikasih ini, tapi mungkin tahun depan itu kan nggak dia lagi, harusnya ada kader yang lain gitu, tapi tidak menciptakan kader gitu Mas. Kalau kita ngomongin medali emas nih Pak ya, ada beberapa mantan atlet yang udah pernah dapat medali emas tapi dijual gitu karena katanya kekurangan ekonomi atau kebutuhan yang lain. Itu dari pandangan Bapak sendiri kayak gimana? Ya, ada dua sisi ya. Pertama, kalau dari pandangan umum prihatin karena jasanya kan seperti pahlawan juga ya. Iya, karena kan bawa nama bangsa. Bawa nama bangsa, bendera merah putih, kok nggak dihargai kan gitu, selesai begitu saja. Nah, kedua, ini dia. Jadi seorang atlet juga harus memikirkan kemampuan dia supaya bisa mendapat penghasilan lebih dari nama dia sebelumnya. Saya rasa lebih mudah ya. Dia begitu dia waktu bekerja atau apa, nama saya ini saya dapat medali emas, pasti orang kepercayaannya lebih tinggi ketimbang orang biasa. Nah, di situ dia bisa memainkan peranan untuk bisa mendapat lebih gitu. Jadi tadi kan pertanyaannya apakah ini bisa untuk survive atau tidak? Bisa saja, harusnya tergantung diri sendiri. Atau dia memang bisa merubah pandangan dia saya tidak di sini tapi saya bisa ke luar negeri saya mainnya gitu loh. Gitu. Jadi tidak bergantung dengan apa yang dia lakukan sebelumnya lah gitu ya. Jadi harusnya dia bisa kalau tidak di Indonesia mungkin dia bisa coba ke tempat lain kayak gitu. Ya. Oke. Terus ini sekarang ini Bapak berarti mainnya golf ya? Iya betul. Ya. Golf itu katanya olahraga mahal nih. Olahraga mahal yang banyak ini sih, maksudnya orang-orang yang mungkin orang-orang elit gitu ya. Menurut Bapak sendiri, olahraga golf ini kira-kira bisa menjadi bisa menjadi satu acuan untuk Indonesia sendiri nggak bawa keluar gitu? Kayak ya mungkin badminton atau yang lain gitu. Iya. Golf itu memang ya mahal ya. Karena bermainnya juga di lapangan yang cukup luas. Terus stick-sticknya juga mahal. Kenapa bisa ganti profesi? Ya mungkin karena tuntutan suasana ya. Mungkin karena untuk bisa berdekatan dengan klien-klien supaya bisa deal bisnis dan juga melihat kalau prospek ke depannya luar negeri itu menganggap golf itu sangat bagus, dan juga kalau misalnya ada anak-anak muda itu bisa mereka kontrak sekolah di luar negeri. Jadi dan juga yang pernah saya bina juga ada beberapa anak muda yang juga sudah dikontrak di luar negeri. Nah, itu contoh salah satunya, tidak di Indonesia tapi dikontrak di luar negeri, dapat sekolah, dapat segalanya, fasilitas gitu. Oh, berarti di sana difasilitasi untuk anak muda gitu. Ya, anak muda yang berprestasi di bidang golf ya. Sebenarnya olahraga lain juga bisa. Cuma tergantung lagi orang tuanya ini bagaimana, ataupun yang pembinanya ini mensupportnya sejauh mana gitu loh. Ya paham. Jadi kalau misalnya dapat izin dari orang tua, terus dia suka sama golf, dia dikontrak, difasilitasi kayak gitu. Iya. Kalau olahraga lain kira-kira sama nggak Pak? Yang pernah saya alami dulu, saya pembalap juga. Oh, pembalap. Pembalap liar ya. Balap di jalanan. Jadi saya sebagai joki. Jadi dibayar kalau balap itu adu nyawa itu. Iya. Kalau sekali balap tuh 500.000 sampai 1 juta. Jadi di jalan itu treknya itu lebih kurang 1 kilometer. Jadi balap itu main tiduran tengah malam. Nah itu juga gitu. Waktu itu memang arena itu hanya dipakai untuk cross saja. Jalan itu
masih belum ada. Nah itu namanya joki. Kami bagi hasil, ada pemodal, ada joki. Iya. Kalau saya itu joki, gitu. Jadi bapak yang bawa gitu. Yang bawa gitu. Ya kalau terjadi apa-apa ya itulah resikonya. Jadi kalau menang 50-50. Jadi ada bandarnya gitu. Jadi itu judi lapangan itu sebenarnya. Judi lapangan ya. Judi lapangan. Jadi kalau ada polisi juga dikejar. Ah. Nah, jadi sebenarnya kalau olahraga lain juga bisa. Sekarang kan juga ada olahraga sepeda motor yang tidak perlu balap lagi di jalanan, tapi kan perlu modal juga sepeda motor itu. Ya. Berarti ini ya, kalau untuk olahraga sendiri memang banyak, cuma yang sekarang diperhatikan mungkin ya kayak itu tadi ya, badminton, golf, dan beberapa apa namanya, yang memang harus ada di lapangan lah yang sekarang ini untuk olahraga yang diperhatikan gitu ya. Ya, kalau pandangan saya, badminton ini kan udah menjadi tradisi kita. Jadi bolehlah mengembang ke yang lain. Jadi tidak badminton ke badminton. Olahraga itu sampai ada 40-50 cabang olahraga. Kenapa tidak yang lain? Ya, nah badminton ini kan udah dari dulu udah All England dan semuanya juara. Nah, ingat, negara lain juga akan berprestasi. Begitu kita badminton habis, kalah, selesai. Nggak ada nama lain lagi. Sebenarnya olahraga ini menentukan juga kuat atau tidaknya satu negara. Tanpa perang, orang biasanya adu atlet. Kalau negaranya kuat, atletnya kuat, tanpa perang pun orang bisa menilai. Oh, ini negara kuat atau tidak ini. Olimpiade misalkan. Olimpiade itu kan kejuaraan seluruh dunia. Lihat, mereka itu yang selalu juara mana aja gitu loh. Ya seperti negara sekarang yang punya kekuatan. Amerika, China, Rusia. Kalau di Asia itu Jepang, Korea. Dan kita akui juga secara ekonomi dan segalanya juga mereka kuat. Jadi sebelum perang mereka mengukur kekuatan juga itu. Nah, sementara negara kalau memang itu atletnya tidak kuat, itu mencerminkan sumber daya itu secara keseluruhan itu berkurang juga. Nah, makanya di skop lebih kecil tuh namanya Asian Games dan SEA Games. Itu kan ada kejuaraan ASEAN, Asia. Nah, itu dia. Itu salah satu tolak ukurnya. Berarti kalau misalnya negara luar itu memperhatikan, misalnya bukan negara luar ya, beberapa negara mungkin melihat kekuatan dari negara lain melalui olahraga gitu, dengan kekuatan fisik lah berarti ya. Ya. Berarti Indonesia termasuk yang terkuat karena udah mungkin beberapa tahun ini selalu dapat medali emas atau yang dapat pulang juara 1 kayak gitu. Berarti Indonesia termasuk kuat apa enggak? Ya, itu kalau medali emas itu berarti kan satu cabang olahraga. Sementara kalau di pertandingan itu ada sekitar 40 cabang olahraga. Gitu. Harusnya Indonesia itu dibanding dengan penduduk Indonesia yang keempat terbesar di dunia, harusnya dia di posisi nomor 4 gitulah kira-kira ya, atau 10 besar ya. 10 besar. Saya tidak bilang itu Indonesia tidak kuat, tidak. Kita berbanding dengan penduduk Indonesia yang 300 juta ya. Harusnya begitu. Nah, terakhir itu ada pertandingan itu dengan ini ya Asian Games ya. Yaitu ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, Thailand. Itu kan Asian Games itu. Itu ada 8 negara. Nah, kalau dibandingkan ini kita di posisi itu juara 5. Padahal kalau kita bandingkan, ini tidak masuk Korea sama China loh. Jepang itu tidak masuk karena itu kan negara Asia. Lainnya, ini hanya ke Brunei, Malaysia. Ini kita di juara 5. Nah, harusnya kita ini di juara 1. Kenapa? Penduduk kita paling banyak, 300 juta. Nah, kita masih kalah dengan Malaysia, kalah dengan Singapura, kalah dengan Vietnam, kalah dengan Thailand. Yang penduduknya jauh lebih sedikit. Nah, orang mengukur apa? Mungkin ini kekuatan Indonesia sampai segitu kaya, belum perang aja nih, adu olahraga aja udah bisa menang nih katanya. Nah, saya kalau sebagai suatu ini ya institusi negara, saya langsung sadar gitu loh. Saya harus tingkatkan
atlet saya nih dari kecil saya harus bina supaya ini nggak malu-maluin lah. Kalaupun nanti orang menilai ini kuat nggak kuat karena atletnya kuat gitu. Ya saya rasa gitu Dimas ini. Tapi nggak banyak juga anak muda yang suka olahraga ya. Ya Dimas termasuk juga yang nggak suka olahraga karena capek. Ya capek, keringat, habis itu karena menurut Dimas jalan kaki aja udah salah satu olahraga gitu. Iya, iya. Dimas ngangkat air galon juga itu dia olahraga. Jadi kenapa harus olahraga yang kayak gitulah gitu. Cuma mungkin bedanya Dimas nggak mengharumkan nama bangsa kayak gitu. Tapi buat Bapak sendiri, untuk sekarang dunia atlet sekarang di mata Bapak itu kayak gimana? Atlet negara Indonesia aja, cukup Indonesia gitu. Atlet-atlet Indonesia di sekarang ini itu tuh gimana menurut Bapak? Apakah mereka punya potensi yang baik atau yang kayak gimana? atlet punya potensi, tapi pembinanya itu masih jalan di tempat. Oh, Karena penerapan terhadap atlet ini yang harus dibenahi. Contoh negara yang sudah bagus atletnya ini, contohnya Thailand, Filipina, dan negara lain, mereka tuh memakai perusahaan sebagai pembinanya. Seperti ini, kayak perusahaan di sini, misalkan ada perusahaan nasional, perusahaan minyak mana, misalnya Chevron, ataupun perusahaan apa, ya misalkan perusahaan nasional lah ya yang go public Telkom, mereka harus bina satu cabang olahraga sampai jadi tanggung jawab. Tapi kan sekarang kan tidak ada. Kalau ada pertandingan nanti buat proposal barusan diberikan. Kalau enggak anggaran pemerintah yang memberikan. Nah itu kan lama gitu. Atlet ini kan nggak bisa begitu. Mereka kan itu kan bertempur terus menerus itu. Jadi ditanya apakah sudah maksimal itu atlet maksimal, pembinaan yang tidak maksimal. Ya, terus kadang atlet ini karena kebutuhan dia menjadi atlet, mau gak mau dia menganggap ini ada punya masa depan. Kadang-kadang kalau dia nggak tanding dia nggak dapat uang, itu jadi profesi. Nah tapi kalau nanti dia udah dapat perjalanan bagus, dia tinggalkan olahraganya, begitu. berarti ketika dia udah selesai, mungkin maksudnya udah tidak di ruang lingkup olahraga, dia punya sesuatu yang baru untuk dia kerjakan, berarti dia meninggalkan yang sebelumnya gitu. Ya, tapi padahal sayang ya dia punya di karir itu ya. Dia punya nama yang bagus lah di karir itu. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih buat Bapak Tommy. Dan itu tadi kita baru aja ngebahas ya berbagai macam jenis olahraga yang mulai dari angkat besi, bela diri, badminton dan yang lainnya ya Pak ya. Oke, kalau gitu saya Dimas, kita sampai ketemu lagi di lain waktu dengan acara yang mungkin lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap di Join Yo. Ciao.